jumpa lagi, selamat malam. Jumpa lagi di podcast Sukri and the Gang. Saya nggak sendirian di sini, saya bersama dengan Bang Sukri. Bang Sukri ini adalah founder atau CEO di MSI Group. Gimana kabarnya Bang Sukri? Kabar baik, Mbak Intan. Berbaik, alhamdulillah ya. Malam ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan etis nih Bang, yang sering diajukan ke narasumber. Nah, menurut Abang nih, apa aja sih etika-etika yang harus kita lakukan ketika kita bertanya kepada narasumber? Karena ini basic banget untuk para wartawan media gitu. Gimana Bang? Ya, itu sangat penting ya bagi wartawan-wartawan muda. Jangankan juga wartawan-wartawan senior juga kadang-kadang ada pelanggaran yang tidak sesuai. Kadang-kadang narasumber lagi kencing, contohkan, atau di mana tempatnya dia melakukan pertanyaan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti narasumber akan tidak merespon atau tidak respect kepada kita. Ada hal-hal yang positif, yang etika yang kita lakukan tatkala narasumber, artinya dengan komunikasi yang terbangun. Misalnya hari ini kita ingin ketemu dengan salah satu pejabat, tidak ujuk-ujuk langsung kita datangi. Tidak, harus dibangun komunikasi. Bang izin, Pak Kadis izin. Hari ini saya ada penugasan dari redaksi terkait ini. Itu harus disampaikan. Nah, sehingga nanti tatkala kita sudah ada di ruangan narasumber, lebih enak. Narasumber juga tahu bahan yang akan disiapkan karena pertanyaannya akan itu. Nah, jadi juga kita wartawan tidak boleh memaksakan narasumber untuk menjawab. Ya. Karena bagaimanapun tetap kita harus menjaga kode etik tadi, jangan sampai nanti kita kurang sopan ke narasumber. Kadang-kadang narasumber lagi makan, kita nanya, lagi makan ya? Nah gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan tatkala kita mau bertanya, mau mengkonfirmasi kepada narasumber. Pertama itu sopan santun, etika. Jangan sampai tadi narasumber lagi begini, terus kita tanya. Ada yang harus dilakukan oleh para wartawan muda. Yang saya sarankan, wartawan muda itu harus bisa menggali narasumber. Artinya narasumber yang tidak suka gimana, narasumber yang bagaimana, karakternya narasumber gimana. Nah itu wartawan sangat juga harus tahu gitu. Jangan sampai nanti karakter narasumber begini kita tidak tahu. Karena sifat-sifat narasumber itu juga harus juga tahu. Kita belajar si A seandainya. Oh, narasumber yang seperti ini dia begini sifatnya, sehingga nanti kita lagi wawancara dengan narasumber harus caranya seperti ini, sehingga ada flagless ya, artinya sama-sama dia membutuhkan, wartawan membutuhkan untuk mendapatkan berita, narasumber mendapatkan, dia bisa terpublish kegiatan-kegiatan dia. Intinya kita harus bisa lihat sikon ya, situasi dan kondisi si narasumber sedang apa gitu. Itu yang sangat diperlukan wartawan-wartawan muda agar mereka bisa belajar bagaimana nantinya untuk mau ketemu narasumber harus belajar dari sana, sifat, karakter, dan bagaimana narasumber itu pada saat di mana, itu yang sangat penting. Kalau kita tidak, maka narasumber akan tidak merespon. Itu yang sangat, karena harus terbangun antara narasumber dengan wartawan dengan baik. Jangan mentang-mentang, Pak saya wartawan ini Pak, jangan seperti itu, tidak bisa. Artinya kita perlu, wartawan itu perlu berita dengan cara yang sopan. Artinya kalau memang mereka juga tidak bisa dikomunikasi, artinya lewat WA boleh. Sekarang kan lebih enak. Kalau zaman saya dulu tidak ada seperti itu. Jadi kadang-kadang harus ke warnet dulu, teleponnya pun tidak ada seperti WA ini. Nah, alhamdulillah kita tahun yang serba digitalisasi, semuanya bisa enak. Terus ada nggak sih Bang pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh diajukan ke narasumber gitu Bang? Pertanyaan-pertanyaan sensitif ada nggak sih? Ya kalau pertanyaan ya privasi itu tidak boleh ya, privasi orang kita harus dilindungi. Jangan sampai nanti narasumber yang sudah terbangun enak, terus ada pertanyaan yang nyelek, ya masalah keluarga, masalah ini itu. Nah itu akan menjadi masalah gitu. Tatkala sudah terbangun dan narasumber akan open kepada kita terkait apa yang kita publis, maka narasumber akan merasa marah. Karena apa Pak? Sebelumnya kita sudah komunikasi dengan narasumber bahwa yang dipertanyakan masalah program pemerintah kan.
Akhirnya apa? Di belakang begini-begini. Yang aib ya contoh ya, makan marah. Nah ini yang harus kita jaga. Itu yang tidak boleh gitu. Jadi tetap harus kita etis untuk menjaga jangan sampai narasumber marah gara-gara apa yang kita pertanyakan di luar konteks gitu. Boleh nggak sih Bang kalau narasumber tuh di briefing dulu gitu sebelum kita bertanya, dan briefing apa yang boleh dan enggaknya? Ya bukan kita briefing, kita tidak boleh membriefing narasumber. Kita tidak boleh membriefing narasumber. Artinya gini, kita harus dengan narasumber terbangun, Pak, contoh ya, Pak, boleh nggak saya menghadap sama Bapak terkait masalah bantuan pemerintah yang tidak kena atau tidak tepat sasaran, gitu kan? Nah bisa, tapi kita bukan tidak boleh kita setting narasumber, tidak bisa. Jadi kita justru bagaimana wartawan itu harus menyiapkan bahan pertanyaan tatkala mereka sudah tahu, sehingga nanti narasumbernya akan menyiapkan data. Oh, enggak benar itu. Nah, disitulah yang harus kita pintar-pintar wartawan untuk biar narasumber itu merasa senang dan membuka lebar-lebar kepada wartawan itu untuk mau dipublikasikan. Dia narasumber sangat diuntungkan, di sisi lain sangat diuntungkan, karena jangan sampai nanti yang apa yang disampaikan terpublis lain apa yang mereka sampaikan. Itu yang jangan sampai terjadi. Wah, luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapatkan malam ini. Banyak banget insight yang udah didapatkan. Ini juga sebagai bahan ya untuk para wartawan media, ilmu basic banget. Terima kasih Bang Sukri, sehat selalu. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu. Sampai jumpa.